good people, bertemu lagi dengan saya Miss Win dalam acara Pojok Hukum. Nah, ada informasi apa nih yang kita mau ketahui? Yuk, ikuti saya. Permisi, mohon izin. Selamat pagi. Pagi atau siang? Ini sudah siang ya? Sudah siang. Oh, sudah siang. Udah mau lapar ini juga. Oh, good people, ternyata di ruangnya Bang Fik ada Teknita dan juga ada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, Bapak Derek Hegemur SHMH. Berarti ini blessing tamu ini spesial. ya, benar sekali. Iya, ini saya ini dapat informasi nih Bang Fik Iya. terkait ada surat edaran terbaru ya dari betul, gubernur. betul. Ada surat Iya. edaran baru. Apakah bisa Bisa. kita kepoin ini Kalau untuk biro kan kita ada berbincang-bincang juga ini. Langsung dengan Iya. sumbernya. Langsung dengan sumbernya ya? Iya. Iya. Kapal kita juga kan. Oke, baik. Pas nih. Iya. Luar biasa. Oke. Nah, good people, di Pojok Hukum kali ini kita akan berbincang-bincang terkait surat edaran terbaru dari gubernur. Nah, kita langsung kita kepoin ya. Oke, tetap di Pojok Hukum bersama saya Miss Win dan seperti biasa ada Bang Fik, Teknita dan Mak Dewi. Tetap di Pojok Hukum. Dari bagian hukum Setda Kabupaten Merauke persembahkan Pojok Hukum. Oke, good people, saat ini kita sudah ada di ruang Pojok Hukum lagi. Nah, sudah bersama dengan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua yang didampingi Kabag Hukum Setda Kabupaten Merauke. Yang tidak asing lagi tentunya seperti biasa, Bang Fik. Iya. Oke, ini Bang Fik yang baru pulang dari perjalanan. Pelaku perjalanan saya juga. Pelaku perjalanan ya. Harusnya di karantina ya, Pak. Harusnya karantina ini teman ya. Karena beliau datang ini. Iya, ini memang kadang dilematis juga ya, Iya, Pak ya. iya, betul. Nah, mungkin yang perlu terus dibangun kesadaran oleh setiap kita, mungkin terkait disiplin kita untuk melaksanakan protokol kesehatan, ya, Betul. Bapak ya. Betul, ya. Ya, nah ini informasinya ini terkait dengan surat edaran gubernur terbaru nih Pak. Ini penting sekali untuk diketahui oleh warga masyarakat, oleh good people di mana saja berada, karena langsung dari sumbernya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, Bapak Derek Hegemur SHMH. Nah, pasti informasinya sangat akurat dan paten. Nah, terkait surat edaran gubernur yang terbaru ini Pak, mungkin bisa diinformasikan pada kita semua masyarakat Merauke. Baik, untuk masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam Pojok Hukum. Siap. Luar biasa pagi ini, udara cerah sekali. Saya datang, kemudian ada beberapa informasi yang kita bawa ini berkaitan dengan kebijakan Pemprov Papua dalam rangka penanganan pencegahan pandemi COVID-19 yang kita sama-sama tahu. Pertama, terkait dengan hal tersebut, Gubernur Papua telah menetapkan Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2020 tentang penegakan ya. Ada kita tentang penegakan hukum disiplin dan kesehatan protokol dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID. Kemudian dalam pertemuan tanggal 29 September kemarin, Ya. antara Gubernur dan Forkompimda telah disepakati beberapa langkah-langkah strategis kebijaksanaan di daerah yang berkaitan dengan bagaimana kita sama-sama secara bersama-sama pemerintah dan masyarakat sama-sama bagaimana kita menangani COVID ini. Karena itu kemudian Gubernur mengeluarkan surat edaran nomor 440 garis miring 17769 garis miring set tentang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan coronavirus 2019. Memang
kebijakan atau langkah ini dikeluarkan berkenaan dengan kondisi terkini yang setiap kali kita evaluasi, Iya. Pemprov mengevaluasi per tanggal 27 September itu secara akumulatif kita di Papua ada kasus terkonfirmasi kurang lebih 5.935 orang. Hampir 6.000. Ya, ini luar biasa ya, ada peningkatan yang cukup signifikan. Ya. Kemudian yang dirawat itu sekitar 2.013 orang atau sekitar 33,9%. Tetapi kasus sembuh ada sekitar 3.636 orang. Jadi sembuh juga memiliki cukup besar, 64,6% dari total tadi. Iya. Tapi kita punya kasus meninggal Iya. kurang lebih 86 orang atau kurang lebih 1,4%. Lalu yang probable kita ada 51 orang. Tetapi kita juga yang kontak erat sekitar 1.947 orang dan suspek yang masih kita ini adalah sekitar 383 orang. Karena itu Gubernur dan Forkompinda harus bersepakat. Makanya tanggal 29 itu dibuatlah pertemuan di Swiss Bell Hotel di Jayapura dan disepakati beberapa hal yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan. Iya. Ini kalau dilihat dari angka-angka yang terdata ya, Pak Derek, ini kalau boleh dibilang nih Papua berarti ini kita sudah cukup di angka yang sebenarnya kita Tinggi. semua harus benar-benar waspada Iya. ya Pak ya. Ya, kita semua harus benar-benar waspada karena angka ini terus merangkak, Iya. merangkak naik. Karena itu tidak bisa kita secara umum bisa tergambar ada wilayah yang dikasih warna merah, Iya. kuning, hijau, tetapi sebenarnya hijau pun juga harus hati-hati begitu. Iya. Wilayah-wilayah yang harus juga hati-hati betul, tidak dengan bebas atau merasa oh kami ini wilayah kami atau kabupaten kami Aman-aman itu aman-aman saja. begitu. Jadi Iya. kita boleh tidak pakai masker, boleh bersentuhan, boleh berkomunikasi dengan leluasa sebagaimana dulu-dulunya. Tapi kita semua harus sudah mulai memastikan bahwa kita aman COVID ini, sehingga physical distancing dan social distancing haruslah kemudian menjadi cara hidup baru kita di Papua. Yang mungkin selama ini kita sebenarnya begitu bebas, berkumpul, berkomunikasi dengan secara bebas, tetapi sekarang ada perilaku baru. Tentu memang perlu adaptasi baru, karena itu pemerintah Provinsi Papua kemudian menetapkan edaran gubernur yang tadi sudah saya sebutkan itu. Iya. Kemudian kita melanjutkan kebijakan mulai tanggal 30 September sampai dengan 27 Oktober 2020 ini kita melanjutkan kebijakan yang kita sebut sebagai adaptasi new normal. Adaptasi new normal. Nah, jadi kita mengadaptasi dengan kehidupan new normal, Iya. masyarakat yang produktif, tetapi dia harus aman COVID. Dia produktif, tapi harus juga aman COVID. Jadi tidak bisa kita dengan bebas leluasa begitu. Produktif oke, tetapi dia juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi produktif ini identik dengan orang-orang yang terus tetap aktif di dunia kerja seperti itu, Pak Derek? Betul. Jadi kita aktif bekerja, siapapun kita, apakah kita yang kerja di sektor pemerintah atau sektor publik, juga di sektor wirausaha dan seterusnya, tetapi juga harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh protokol kesehatan. Karena itu juga berlakulah kebijakan-kebijakan di kabupaten masing-masing, termasuk di Merauke. Mungkin juga sudah dikeluarkan peraturan bupati yang berkaitan dengan pencegahan dan seterusnya. Saya pikir nanti Pak Kabak Hukum bisa Iya. sampaikan itu, justru sangat baik. Jadi masing-masing wilayah itu sudah diberikan keleluasan untuk menetapkan lebih lanjut. Ya, Bagaimana edaran gubernur sudah seperti ini nanti diterjemahkan oleh masing-masing Iya. daerah, tentu sesuai dengan kondisi dan ya kehidupan sosial budaya masyarakat. Ya, pasti komunikasi pasti sudah diatur lah. Pastilah kita pikir bahwa pemerintah kabupaten kota di Papua akan menindaklanjuti edaran gubernur ini. Baik. Nah, untuk Bang Fik terkait dengan sudah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Merauke ya, Bang Fik ya? Betul. Terkait yang protokol kesehatan itu sejauh ini implementasinya seperti apa, Bang Fik? Ya, sejak seperti yang disampaikan Pak Kepala Biro Hukum bahwa kebijakan pemerintah provinsi nanti diikutkan juga dengan kebijakan yang ada di kabupaten kota. Saya juga dengan impres dari nomor 6 2020 dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020
kita di Kabupaten Merauke juga sudah membuat peraturan Bupati Pak Wiro nomor 82 tahun 2020. Selama ini memang kita kalau sosialisasi secara face to face dengan masyarakat memang kita hindari. Kita lebih banyak melalui media, kemarin melalui RRI salah satunya. Terus juga kita memanggil beberapa pertemuan dengan lurah-lurah dengan tokoh media juga, para media juga dengan beberapa pimpinan SKPD untuk mensosialisasikan peraturan bupati kita. Juga untuk selanjutnya dalam hal penerapannya, kemarin beberapa saat yang lalu juga kita sempat lihat bahwa ada kayak sweeping razia untuk masker. Nah, itu yang dilakukan oleh beberapa secara terpadu oleh teman-teman Satpol PP dan tim terpadu lainnya, kurang lebih begitu. Iya. Dari aturan-aturan yang ada nih, apakah perlu dipertegas juga punishment-nya ya, atau ya sanksinya seperti itu sehingga terbangun juga nih satu sikap kesadaran yang benar-benar menguat di masyarakat nih Pak. Karena paling disuruh pakai masker atau apa. Nah, ini kan karena yang harus terus terbangun nih Pak. Memang benar sekali. Memang pertama dan utama adalah membangun kesadaran masyarakat. Iya. Kesadaran masyarakat ini penting kita bangun, dan masyarakat harus sadar sedini mungkin sebelum semuanya terlambat bahwa COVID ini ancaman begitu. Bahwa kemudian ada vonis yang akan dikenakan. Saya pikir masing-masing kabupaten kota pasti dalam peraturan kepala daerahnya pasti mengatur. Antaranya mungkin dengan teguran, kemudian tapi juga ada dilakukan sanksi-sanksi sosial seperti itu. Juga bisa denda administratif bagi ketentuan-ketentuan atau kewajiban yang disyaratkan oleh peraturan kepala daerah masing-masing. Apabila dilanggar ya bisa dikenakan sanksi-sanksi sosial, kemudian juga bisa denda administratif juga dimungkinkan. Dan itu mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabak, hukum bahwa mungkin saja ketika seseorang didapati tidak pakai masker dan seterusnya akan dikenakan sanksi. Iya, seperti yang mungkin biasa kita lihat di media sosial ya, di kota-kota lain, kebijakan Pemkotnya kan mungkin diambil kondisional seperti itu ya. Iya, sesuai dengan keadaan kondisi daerah masing-masing. Iya. Kalau untuk Kota Merauke sendiri bagaimana nih Bang? Kalau kita sudah dilaterapkan penerapan sanksi administrasi sudah. Iya. Pembubaran apabila ada kegiatan yang sifatnya tidak memiliki izin atau apa, kita juga ada dimasukkan dicantumkan juga dalam pergub kita. Terus juga diantara juga tadi yang disampaikan ada teguran secara langsung, kerja sosial. Nah itu juga kita terapkan di situ. Iya. Nanti kan secara selanjutnya kan teman-teman Satpol PP mungkin lebih tahu lagi untuk tingkatan dia punya penerapan sanksinya. Baik, good people, jangan kemana-mana, tetap selalu di Pojok Hukum. Baik, selamat siang untuk kita semua, terutama warga masyarakat dan seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke. Terkait dengan pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Papua pertama telah menetapkan peraturan gubernur nomor 32 tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 11 September 2020 yang kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan bersama antara Gubernur Papua dengan Forkompimda dalam pertemuan tanggal 29 September dan dilanjutkan dengan penetapan surat edaran Gubernur tanggal 30 September tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian penanggulangan COVID virus DSAC 2019 atau COVID-19 di Provinsi Papua. Terkait dengan hal ini diharapkan kepada semua masyarakat untuk dapat mentaati seluruh protokol kesehatan dan berbagai petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah agar kita sedapat mungkin dan sejauh mungkin mencegah, mengendalikan COVID ini yang dimulai dari aktivitas masyarakat. Karena itu kita harus tetap menjaga jarak, physical distancing harus tetap kita bangun, demikian pun social distancing juga harus menjadi perhatian sehingga kita dapat melewati pandemi ini secara bersama-sama, pemerintah dan masyarakat, agar Papua aman dari COVID-19. Untuk itu kita harus selalu di pojok hukum.
Oke, good people, tibalah kita di penghujung bincang-bincang kita di Pojok Hukum terkait surat edaran gubernur terbaru untuk kita jalani dan kita taati sebagai warga negara yang baik, bagaimana menjalankan protokoler kesehatan di tengah masyarakat, tidak saja bagi diri kita, tetapi kita juga menjaga orang lain dan masyarakat. Nah, kita akan mendengarkan closing statement dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, kemudian juga dari Kabak Hukum Bang Victor, dan didampingi oleh Mbak Dewi dan juga Teknita dari Pojok Hukum. Iya. Pertama, yang terutama adalah bahwa masyarakat harus cepat sadar bahwa COVID ini adalah ancaman. Karena itu pemerintah Provinsi Papua mengajak untuk segera mungkin, sesingkat waktu mungkin, kita harus merubah perilaku. Utamanya adalah perilaku kita harus berubah untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan, kemudian melaksanakan social distancing dan physical distancing. Intinya adalah perilaku kita harus berubah untuk memasuki kehidupan baru atau mereka sebut sebagai new normal. Memasuki new normal harus ada perubahan perilaku untuk yang lebih baik supaya kita aman COVID. Baik, kalau kurang lebih sama, kami dari Kabupaten Merauke juga menghimbau buat masyarakat untuk mulai beradaptasi terhadap kehidupan baru kita di suasana pandemi ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila sedang beraktivitas di luar, tetap jaga jarak dan menghindari kerumunan. Artinya kita tetap sama-sama menjaga diri kita maupun menjaga keluarga kita dan menjaga buat kita masyarakat di Merauke. Ya, silakan Mbak Dewi. Baik, untuk seluruh warga Kota Merauke, ingat tetap menggunakan masker dimanapun berada, tak melakukan kontak dengan teman atau sesama maupun keluarga. Tetap menggunakan masker, pakai masker, kotra kosong mau. Mantap ya. Sekarang Teknita. Baik, untuk seluruh warga masyarakat di Kabupaten Merauke, dengan ditetapkannya peraturan Bupati Merauke nomor 82 tahun 2020, kita mengajak seluruh untuk warga masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan, tetap memakai masker, kemudian juga sering mencuci tangan. Saya jaga ko jaga sa. Selalu di Pojok Hukum. Salam sehat. Ya, untuk di Kabupaten Merauke, bahwa berdasarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, itu juga kita sudah merujuk kepada instruksi Mendagri bahwa di Merauke kita sudah membuat peraturan Bupati tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit corona virus disease 2019 di Kabupaten Merauke. Di mana dalam peraturan Bupati itu kita juga sudah mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita. Misalnya ketika mereka tidak menggunakan masker, maka ada sanksi-sanksi yang kita sudah atur, misalnya sanksi sosial. Dan itu nanti sangat tergantung dalam penerapannya. Untuk peraturan Bupati tentang penerapan ini juga sudah disosialisasikan beberapa waktu yang lalu kepada seluruh stakeholder, kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bagaimana kita semua menjaga disiplin dalam penerapan protokoler kesehatan. Karena aturan ini sesungguhnya hanya mengatur, tetapi keywordnya kalau kita mau memutus mata rantai itu adalah bagaimana disiplin kita dalam kapasitas apapun kita. Karena penyakit ini tidak melihat strata seseorang. Untuk itu saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal strata, mari kita mendisiplinkan diri masing-masing untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan masker, cuci tangan, menjaga physical distancing, kemanapun kita, dalam aktivitas apapun kita, mohon ini menjadi perhatian. Karena mungkin dalam waktu dekat juga akan ada penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan Bupati ini, terutama memberikan sanksi kepada yang tidak melakukan protokol kesehatan.
Seperti saya saat ini menggunakan masker, sekalipun masih diwawancara, tetapi tetap juga menggunakan masker, bagian dari mendisiplinkan diri. Untuk itu, sekali lagi saya himbau kepada seluruhnya untuk senantiasa menggunakan masker dalam kapasitas apapun, dalam aktivitas apapun. Saya kira itu kuncinya. Selalu di pojok hukum.